Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bihi fid dharain amin. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Taqaddama fi arkanil islami anna az-zakata lughatan an-nama'u wat-tathiru wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Qala al-musannif, nah ini bab hanyar lagi, bab baru. Jadi semalam pembahasan tentang al-isti'anat, minta tolong dalam berwudu lah. Lalu yang sebelumnya itu bab tentang janaiz, ahkamul janaiz, hukum tentang penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafani, mensolatkan serta menguburkan. Nah, selanjutnya musannif ini membahas bab baru lagi, hanyar min arkanil Islam juga. Apa itu az-zakatu? Zakat. Faslun al-amwalul lati, harta-harta yang talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Ada harta-harta yang wajib dizakati. Harta dan itu wajib dizakati. Berapa macam? Ada 6 macam. 6 macam. Nah, taqaddama fi arkanil Islam anna zakata lughatan an-nama' wa tathhir. Ada sudah terdahulu di pembahasan rukun Islam bahwasanya zakat itu secara bahasa artinya an-nama', tumbuh. Wa tathhir, tathhir itu artinya suci. Wa syar'an, nah jadi bilangnya dalam fikih itu wa syar'an, maksud wa syar'an itu adalah maksud di pembahasan fikih ini apa gerang zakat tuh, itu yang bujur. Itu yang dibahas, itu yang dicari. Ismun lima yukhraju min malin aw badanin ala wajhin maksus. Yaitu zakat itu adalah suatu nama untuk apa? Sesuatu yang dikeluarkan daripada harta, badan ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Ini zakat. Jadi zakat itu adalah suatu aktivitas untuk mengeluarkan harta. Nah, dalam syariat lah, harta yang dimiliki seseorang itu ada hukumnya. Karena Islam ini sangat menghargai kepemilikan satu, tapi juga sangat memperhatikan kesetaraan, termasuk pembagian. Nah, zakat ini ada untuk saling berbagi. Tuh, makanya hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam. Kayak begitu maksudnya. Nah, jadi kan dalam Islam orang tuh anak sugih kayak apa aja, ya silahkan. Anak berusaha bebannya banyak, silahkan. Yang penting bila sampai hitungan zakatnya itu dikeluarkan. Jadi saya pertanyaan lain, amun orang sugih benar itu, apa gerang yang wajib digawe? Orang sugih benar tuh nang wajib digawe apa gerang? Nang nyata wajib digawe bayar zakat dah itu zakat. Selain zakat pang wajib lah. Nah, selain zakat itu kada wajib, tapi hukumnya sunnah. Bisalah berubah jadi wajib, bisa bilanya orang perlu benar, bilanya ada dibari matinya, nah itu bisa berubah. Apa sedekah misalnya. Jadi kewajiban orang kaya itu banyak duit tuh. Wajibannya apa terhadap harta tuh? Sebutin ya, mengeluarkan zakat. Selain zakat, sebenarnya ada lagi yang ibadah, tapi caranya mengeluarkan ibadah. Kan ibadah itu macam-macam bentuknya. Nah, yang sudah kita lewati semalam, sembahyang dengan macam-macamnya tuh. Lalu ada puasa. Nah, ini ibadah badaniyah, maksudnya awak nang menggawe, kada perlu modal, kada perlu keluar duit, kada ada orang sembahyang bayar dulu.
Parkir bayar aja 2.000, 3.000. Itu parkir lain sembayangnya. Kadang orang masuk ke time zone, tempel kartu, main. Ada ini gratis, ada hubungannya dengan harta. Puasa bang, iya juga. Nah, sedangkan zakat ini adalah ibadah yang hubungannya dengan harta. Berarti bila ada orang kadeda harta atau belum sampai hitungannya, wajiblah zakat, kada wajib. Jadi untuk khusus untuk yang sahibul mal gitu. Nah, jadi zakat ini mengajarkan untuk berbagi. Nang wajib itu apa? Zakat nih. Selain zakat adalah ada ibadah yang memakai harta. Ibadah yang memakai harta selain zakat adalah ada. Misalnya apa? Bersedekah. Itu juga bagian dari ibadah lawan harta. Jadi bisa juga ada orang sembahyang sidin pina pas-pasan aja, nama wajibnya aja. Puasa pina pas-pasan aja. Tapi sekalinya sidin ini banyak pahala di bersedekah. Apalagi selain sedekah, hadiah. Bagian pahala juga. Apalagi selain hadiah, wakaf. Berwakaf. Apalagi selain wakaf, menghutangi. Jangan dikira orang menghutangi karena berpahala, tapi kan duitnya kan beli kanjar. Iya, ada juga pahalanya. Nah, ini ibadah-ibadah yang memakai harta. Dari semua itu yang wajib hanya zakat. Tapi bilanya kita lihat dari sisi pahalanya, macam-macam nih. Salah satu pahala yang pahalanya itu tahan lawas. Apa? Wakaf. Salah satunya wakaf. Dan wakaf ini sebujurannya lah bukan hanya wakaf tanah, banyak lagi sarana yang kau jadi wakaf. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sidin itu terkenal dengan al-jud, al-karam, kemurahan hati. Sidin ini banyak duit dan murah hati. Amun orang kada tapi berduit atau duit pas-pasan, kawalah juga jadi ahli sedekah, kawal. Karena Allah Ta'ala itu sebujurnya Allah Ta'ala lah, ini kita benarai. Amun Allah Ta'ala tuh pada melihat nominal, tapi melihat persenan. Jadi amun ada orang duit 10 juta, bersedekah 500.000, banyak lah tuh, banyak. Duit 10 juta, bersedekah 500.000, banyak dah. Tapi bilanya ada orang duit 1 juta, bersedekah 500.000 juga, nang mana banyak pahalanya? Yang banyak pahalanya adalah orang yang kedua. Kenapa? Karena orang kedua ini bersedekahnya 50% dari hartanya. Sedangkan yang 10 juta itu bersedekahnya 5% aja. Walaupun nominalnya sama. Nah, berarti masalah orang ahli sedekah ini kada melihat jumlah hartanya, kada melihat nominalnya, yang penting berapa persen yang dimiliki. Bisa jadi ada orang menyumbang 5.000 aja, tapi pahalanya terbanyak daripada menyumbang 500.000. Karena apa? Sidin menyumbang 5.000, duit 20.000 aja lagi di kantong. 5.000 menyumbang. Nang menyumbang 500.000 ini duitnya 100 juta. Tidak apa-apanya kan. Nah, itu pahalanya banyak. Itu yang ngarannya tadi saling berbagi. Makanya dalam hadis itu waktu Nabi sampai ke Madinah, ujar Nabi apa? Afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan orang lain. Jangan dikira lah zaman Nabi itu berduit beratan sahabat kada punya aja miskin. Enggak ada berduit itu aja. Makanya dulu zaman Nabi itu ada ngarannya halus sufah. Istilahnya halus sufah. Halus sufah itu adalah orang yang keluarga kada ada, gawean kada tapi ada, berdiamnya di masjid. Bilanya ada orang mantari nasi, makan gandum. Ada orang mantari makan kada ada. Ada nang itu. Nah, yang orang nang kada tapi berduit tadi, itu yang datang lawan Nabi. Nabi jan. Beban orang sugih itu kan nyaman, bersedekah nyaman, anak badiah nyaman, banyak apa. Kami ini anak amalan nah sekira banyak juga kau menyaingi pahala beban orang sugih. Oh jar Nabi,
baca imbah tuntung sembahyang pardo tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lalu menggawe ini bebuannya nih. Bebuan yang masyarakat yang ngerti bibit nih. Menggawe sekalinya datang mau Nabi kami ini sudah menggawe alhamdulillah amalan banyak. Cuma lah nang beban orang sugi ini, soalnya mau mati kami juga. Bertasbih juga nya. Kayak apa aja? Ini jawaban Nabi lah. Jawaban Nabi ini dasar kalau dia apa-apai. Nah, amun kayak itu jar Nabi apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah orang bisi harta banyak tuh nah. Itu adalah karunia Allah dan Allah hanya memberikan kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala. Itu pilihan kan? Karena jangan dikira orang nang berduit itu kan bayangan kayak inilah sidin penyembah yang duit banyak kayaknya rajin bersedekah. Rumusnya tuh ada kayak itu. Karena apa? Karena harta itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang hanya Allah berikan. Sahabat Nabi yang berduit itu dasar orang-orang pilihan. Kayak apa ya Sayyidina Utsman itu waktu di Madinah itu Madinah tuh ngalihkan banyu. Nang ada bisi banyu orang Yahudi. Jadi gini, orang Yahudi itu dasar mulai bahari pintar berduit dasar berduit. Israel tuh kenapa jadi ngalih banar wah ini? Inya dasar pintar lawan berduit. Itu. Buhan Gaza tuh lala inya kada memikirkan kepintaran orang Israel, kada memikirkan duit buan Israel. Nah, makanya mana? Amun yang lain tuh bisa memikirkan dulu. Nah, ini kayaknya udah. Nah, zaman Nabi Muhammad bang orang Yahudi di Madinah kayak itu juga lah. Iya kayak itu juga. Duit ada menguasai ekonomi. Jadi orang Yahudi di Madinah tuh menguasai ekonomi Madinah. Ini bisa pasar. Ada pasar Bani Kainuqa itu pasar. Apalagi selain menguasai ekonomi, pintar-pintar sudah. Nah, sampai ke Madinah, orang Muslim nih menukar banyu lawan Yahudi, nukar. Sayyidina Utsman ini kan duit banyak. Ini hebatnya. Jadi orang Islam tuh harus kayak bukan sahabat tuh nah. Mental tuh jadi Sayyidina Utsman ini duit banyak. Anak membantu lalu mendatangi Yahudi tadi. Awak nukar sumur nih. Oh, Yahudi ada awak. Aku di sini bang banyak dapat duit, larang mana bangnya untuk berjual banyu larang lah orang Muslim karena ada dia paksain kan. Nah kayak ini juga nah Sayyidina Utsman. Ini kepintaran seorang Muslim tuh harusnya kayak Sayyidina Utsman nih negosiasinya. Nah kayak ini aja nah foto kari sehari. Jadi sumur ini masih menikah, aku mau kari jatah sehari ya. Seminggu kan ada 7 hari, nah foto karinya sehari aja. Jadi misalnya Senin nikah, Selasa aku kata. Rabu ikan, Kamis aku pulang, nanya tuh aja. Kita masih memiliki pak sumur nih, masih kau berjualan dia, aku nak hari sehari aja. Yahudi ini berpikir, gila jual aja aja. Dijualnya hak sehari, biasanya Sayyidina Utsman. Sudah ditukar Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman memasani sudah kaum muslimin. Pokoknya bilanya giliran ulun tuh nah, banyu sumur nih. Sibuk banyak-banyak banyunya, cukup 2 hari. Sekira cukup 2 hari. Oh iya. Nah jadi pas giliran Sayyidina Utsman sibuk benar-benar. Makanya pas giliran Yahudi sunyi orang tapi sibuk banyak. Nah jadi kira payu lagi nih ya. Nah sudah kayak itu lawas mungkin lah datangnya Sayyidina Utsman pulang. Kayak apa ya kutuk karikah nang sebutinnya. Iya sebutin itu karikah aja. Atau beda ambil juga. Nah ditukari Sayyidina Utsman lah sebagian sumurnya itu. Dan sumurnya tadi diwakapakan Sayyidina Utsman gasan kaum muslimin seberataan. Jadi terserah aja siapa nak mengambil. Diwakapakan itu. Wakaf tanah lah lain, ini wakaf banyu. Dan ya Sayyidina Utsman ini kan termasuk al-asyrah mubasysyirina bil jannah, termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga. Salah satunya ya tadi karena banyu sumur tadi. Nah, ini bagian harta dan wakaf tuh. Nah, wakaf ini kawa dihubungkan lawan hadis Nabi yang idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila mati anak Adam, maka amal ibadahnya terputus. Illa min salah kecuali 3. Salah satunya apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Hubungannya lawan mengeluarkan duit. Nah, apa beda orang berilmu lawan kada?
Orang yang berilmu itu kawa memaksimalkan duit nang ada. Amun orang yang ilmunya bebaya ada, walaupun duit banyak, jadi kada maksimal bersedekahnya. Kayak apa garang? Ambil contoh lah. Misalnya kayak semalam ini kan berapa lagi belum puasa. Nah, belum puasa. Bulan puasa itu salah satu pahala sedekah yang banyak. Bersedekah pahalanya banyak. Itu bersedekah apa gerang? Bersedekah nasi bungkus ke jam 2 siang lain. Pecah bener orang. Apa bang memberi menjulungi kolak jam 8 pagi lain. Berbagi bubur jam 7 pagi lain juga. Apa bang pahala yang banyak bersedekah nih? Yang banyak itu salah satunya adalah membukakan orang puasa. Jadi misalnya ada duit 3 juta, ini 3 juta. Nah, ini 3 juta juga. Yang ini duit 3 juta ditukarakan gasan membukakan orang puasa. Sudah. Nang seikongnya ini duit 3 juta sedekahkannya juga. Tapi apa? Dibagiakannya di pinggir jalan, barangnya siapa kan dibagi. Sudah. Nah, memang secara nominal sama-sama 3 juta. Tapi secara manfaat nang orang membukakan ini lebih banyak dapat manfaat. Kenapa? Karena ketika membukakan orang puasa, pahalanya kayak orang puasa itu. Misalnya pahala puasa itu misalnya 100. Berarti si orang yang membukakan tadi sidin dapat pahala 100 karena sidin puasa seorangan dan dapat pahala 100 kayak orang puasa. Banyak lah tuh pahalanya. Iya banyak. Itu ngarannya memaksimalkan ibadah. Apalagi misalnya musim kurban, duit 3 juta, bakurban duit 3 juta, ini gak sedekah biasa. Mana banyak pahalanya. Bilanya pas lagi musim kurban atau dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik, duit 3 juta itu paling afdol dipakai gasan bapak, gasan bakurban. Nah itu yang berzakat lawan bersedekah banyak mana pahalanya? Berzakat lah. Karena apa? Zakat itu wajib. Jadi misalnya malam hari raya itu kan fitrah hukumnya wajib. Jadi misalnya ada orang bayar fitrah serumahan nih. Lalu ada orang yang seikungnya bersedekah biasa, nominalnya sama lah. Banyak mana pahalanya? Ya berzakat. Karena apa? Zakat tadi hukumnya wajib. Itu. Jadi zakat ini adalah ibadah untuk. Jadi zakat ini ibadah kita yang berhubungan dengan manusia. Tapi lah pahalanya Allah yang atur. Amun sembahyang itu kita langsung lawan Allah Ta'ala. Puasa langsung Allah Ta'ala. Nah zakat ini ibadahnya sosial, tapi nilainya Allah yang mengatur. Banyaklah tuh pahalanya, banyak. Karena ada dua pihak terlibat. Hubungan kepada Allah Ta'ala lawan hubungan sesama manusia. Nah ini ngarannya ibadah sosial. Ibadah sosial ini memiliki pahala yang belain. Pahalanya terbanyak belain. Nah, apalagi misalnya duit zakatnya itu, Datuk Kalampain itu pernah menulis dalam kitab Sabilul Muhtadin masalah zakat produktif. Zakat produktif itu maksudnya kayaknya duit zakat itu kada gasan konsumsi. Jadi duit kan zakat itu ada dua. Hasilnya tuh konsumtif lawan produktif. Konsumtif itu kayak ini nah. Dapat zakatnya lah, langsung konsumsi makan habis. Nah, punya produktif itu apa? Dimodalkan. Nah, bahari zaman Datuk Lampayan ada nama itu. Supaya apa supaya apa gerak diulah kayak itu, dimodalkan tuh. Supaya tahan lawas. Yang ibarat tuh mau menjulungi iwaka, menjulungi unjun. Karena orang kawa mau unjun iwak lagi selawasan. Nah, itu zakat. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar
Jadi kan Nabi Muhammad itu meninggal tahun 11 Hijriah. Hari ini kita tahun 1446 Hijriah. Nabi 11 Hijriah meninggal. Bulan Rabiul Awal 11 Hijriah meninggal Nabi. Imah meninggal Nabi diganti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, masalah yang terjadi setelah Nabi wafat itu adalah mayoritas masyarakat Arab yang sudah berislam itu apa yang artinya? Camuh pulang. Kenapa? Ada yang mengaku nabi palsu. Imah Nabi meninggal jadi nabi palsunya. Ada juga yang sebelum Nabi meninggal sudah mengaku nabi palsu. Apalagi ada yang kembali murtad agama bahari. Ini mengira kayak Nabi Muhammad tuh kayak hidup selawasan itu. Kayaknya mati lah ini kayaknya. Itu. Lalu yang ketiga, ini adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Ini tetap menyembah Allah Ta'ala, tetap sembahyang, tapi kada hakun bayar zakat. Jadi yang mau dipersenakan orang Islam yang tetap setia nih adalah paling kayak 20%-an ya. Sisanya ya tadi macam-macam. Dan yang tetap setia itu penduduk Madinah, jelas dah. Penduduk Mekah tetap setia tuh. Lawan penduduk Taif. Taif itu yang dahulu waktu Nabi berdakwah di sana ditawaki pakai batu sampai Nabi berdarah. Tapi sekalinya anak cucunya beriman kepada Allah dan bertahan. Nanya bisa kayak itu, Kak. Makanya waktu Nabi ke Taif gagal berdakwah, malaikat datang. Ini diseradap binanya malaikat yang tugasnya menghancuri kampung orang tuh. Ada tugasnya, ini dia malaikat. Kayak apa Nabi ulun tawakan kah pakai gunung. Jadi malaikatnya ini kayaknya kebetulan jaga gunung. Jadi Nabi kedusa gini. Asallahu ayyukhrija min aslabihim dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan ya'budullaha wa yusyriku bihi wa la yusyrikuna bihi syai'a. Aku berharap mudah-mudahan Allah melahirkan dari keturunan mereka itu adalah hamba-hamba yang menyembah Allah Ta'ala. Ada jadi kan Madinah, Taif lawan Makkah. Mekah ini para murtad juga. Tapi apa? Kada jadi. Gara-gara apa? Gara-gara Suhail bin Ammar. Suhail bin Ammar inilah pembesar Quraisy, ahli bepandir, bahasa orang tuh orator ulung. Bisa mempengaruhi orang mana? Sini mau pandir pidato tuh kalau mempengaruhi orang itu. Suhail bin Ammar, harat bepandir. Waktu perang Badar, Suhail ini masuk tawanan. Parak dah mungkin ditatak kan di apa ilatnya tuh oleh Sayyidina Umar. Nabi jar lidah orang ini berbahaya benar. Ini mengalih kita menyembati macam-macam. Ulun tatak aja ulun anu aja nah orangnya nah. Sejarah tapi kalau pandir lagi mungkin ditampar kan sendiri patah. Jar Nabi jangan. Biar aja. Kayaknya ada saatnya lidahnya itu ya suruk. Lidahnya itu akan membuat kamu gembira. Apabila tuh pas Nabi meninggal, itu Nabi meninggal, orang Mekah ini bingung bimbang hendak kembali murtad. Ujar Suhail bin Ammar, jangan murtad. Kita ini sudah terdudi masuk Islam, murtad berdahulu lah. Lalu terjadi. Nah, sudah itu aja yang Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar langsung mengirim pasukan-pasukan untuk memberantas seberataan. Termasuk hendak memberantas orang yang ada akun bayar zakat. Jangan di zaman Sayyidina Abu Bakar hendak ada akun bayar zakat di apa? Ditimpasi. Ini dasar memperjuangkan hak orang miskin bujuran itu. Mbak perang tuh ditimpas lo kada mungkin dikatakan janya. Betawakan kada mungkin main Mobile Legend aja. Ini Mobile Legendnya offline. Jadi apa? Jar Sayyidina Abu Bakar bila nyada yang kada akun bayar zakat, pokoknya kita perangi. Siapa nggak? Nah ini Islam sangat memperhatikan hak-hak orang yang miskin tuh supaya apa ya mereka mendapatkan haknya. Jadi ngomong kita pikir-pikir lah, zakat ini sebujurnya sedikit nilainya tuh, tapi apa memang beriman kepada Allah itu mempengaruhi bayar zakatnya. Yang paling banyak tuh mungkin zakat pertanian, beras, karena kebetulan kita
menanai dari langit, dari hujan itu paling banyak 10%. Yang membelinya 100 belek, 10 belek zakatnya memang itu paling banyak. Cuma paling banyak harta dimiliki itu atau zakat harta macam-macam itu adalah yang hitungan zakat emas 2,5%. 2,5%. Zakat ini ya memang satu kebiasaan, yang satu keimanan, yang kedua kebiasaan. Bila duit orang itu ada 100 juta, 100 juta berarti zakatnya berapa? 2.500.000. Masih sadang lah. Tapi bilanya ada orang duit semiliar, zakatnya berapa? 25 juta. Ini duit 25 juta dijulung kayak tuja, kada ada apa-apa. Bangsul lah kada awal. Orang menyumbang langgar angsul kawalah, masih kawa diangsuli. Ini duit zakat 25 juta nih orang semiliar, Bang. Duit zakatnya semiliar, zakatnya 25 juta. Ini 25 juta cara dijulung kayak tuja, kada boleh diapa-apai lagi. Dijulung, henang sulilah ya. Henang belikakan lah, kada boleh lagi. Itu dasar hak orang. Karena prinsip zakat itu adalah yang orang salah paham kan. Orang tuh berpikiran ngaran duit zakat itu adalah duit di kantong dijulung wadah orang. Padahal duit zakat itu adalah duit orang kebetulan ada di kantong kita. Nah, maka dibelikan itu duit zakat tuh. Makanya zakat tadi maknanya apa? An-nama'u wa tathhir, tumbuh dan bersih. Duit zakat itu adalah pembersih daripada harta kita. Gitu. Jadi Bang wajiblah kita berzakat nih. Tergantung hartanya. Dan zakat ini sebujurnya kada memberatkan. Kenapa? Karena hitungannya itu dasar banyak. Emas tuh 85 gram. Banyak tuh. Ini pindah 10 gram tak kumpul terjual 5. Kayaknya ada 20 gram tak kumpul terjual 3 gram. Karena tak kumpul. Amun zakat emas itu 85 gram bersimpan di lemari setahunan kada tegara-gara. Itu hanya wajib zakat. Itu kan banyak. Sapi juga. Sapi itu 30 hikung. Orang tuh bisa sapi 10 hikung banyak dah tuh. Ini 30 hikung. Jadi bilanya ada orang dasar kada hakun bayar zakat, sadang benar tuh. Karena hitungan lawan yang dikeluarkan itu sedikit. Nah, lawan terakhir lah nih pasti ada. Ada ulama yang memberikan standar Indonesia dinas sosial kayaknya lain ini Bang. Standar kita UMR. Tapi ada ulama membedakan kayak ini standar. Bilanya harta seseorang itu kada sampai hitungan zakat, bilanya emas kada sampai 85 gram, bilanya sapi kada sampai 30 ikung, kambing kada sampai 40 ikung. Harta ternyata kada sampai seitu. Itu belum terhitung orang sugih. Itu berada di garis menengah ke bawah. Ada yang ulama berpendapat kayak itu. Walaupun kayaknya hitungan zakat pertanian itu kada banyak-banyak. Zakat pertanian itu ada tapi banyak hitungannya. Makanya rancak orang kawa berzakat tuh. Itu dasar sampai hitungannya. Berarti berduit aja lah. Berarti ya untuk zakat pertanian berduit aja. Nah. Lalu yang selanjutnya wal makna annal amwal allati tajibu fiha zakah 'alal muslim al-hur atam al-milk al-muayyan al-mutayaqqin wujudu. Nah, selanjutnya adalah siapa gerang yang wajib mengeluarkan zakat nih dan hartanya nang kaya apa. Nah, itu insyaallah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.